Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk bernapas, untuk beramal soleh, untuk kembali kita kepada Allah. Salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan sampailah pada kita selaku umatnya. Dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ayah bunda yang dirahmati Allah. Kehidupan keluarga adalah anugerah yang sangat besar. Namun tidak jarang kita dihadapkan dengan berbagai situasi yang menguji emosi kita, baik itu dalam interaksi dengan pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya. Islam mengajarkan kita untuk menjaga emosi dan mengelolanya dengan bijak. Pada kesempatan ini, izinkan kita akan belajar bersama bagaimana cara mengelola emosi dalam keluarga agar tercipta keharmonisan dan kedamaian yang tentunya menjadi bagian dari upaya kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bayangkan sebuah rumah yang indah di mana setiap dindingnya dibangun dengan kasih sayang, setiap ruangan dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Namun, dalam sekejap, jika ada satu batu besar yang dilemparkan ke dalam rumah itu, dinding-dindingnya bisa retak, atapnya bisa ambruk. Batu besar itu adalah emosi yang tidak terkendali. Seperti rumah, hubungan keluarga kita sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola emosi, baik emosi dari diri kita maupun emosi orang lain di sekitar kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mengelola emosi dalam keluarga adalah topik yang sangat penting karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat kita belajar berinteraksi dan mengelola perasaan. Mengelola emosi dengan baik dalam keluarga dapat menciptakan keharmonisan dan mengurangi konflik. Dalam perspektif Islam, pengelolaan emosi ini sangat diperhatikan karena dalam Al-Quran dan Al-Hadis banyak petunjuk yang mengajarkan cara mengendalikan emosi, khususnya saat berinteraksi dengan anggota keluarga. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pernahkah ayah bunda merasa marah atau kecewa kepada anggota keluarga ayah bunda, tetapi kemudian berpikir, kenapa saya merasa seperti ini? Padahal kita saling mencintai. Mengapa bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di balik emosi tersebut? Dan bagaimana kita bisa mengelolanya agar tidak merusak hubungan keluarga yang kita cintai? Nih, mengapa mengelola emosi dalam keluarga itu sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian. Kita harus mengetahui dulu definisi mengelola emosi itu apa. Mengelola emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan perasaan kita dalam situasi yang penuh tantangan. Pentingnya emosi dalam keluarga akan menjaga ikatan kasih sayang, saling pengertian, dan memperkuat komunikasi antar anggota keluarga.
Mengapa penting untuk mengenali emosi? Menyadari perasaan yang muncul saat konflik atau ketegangan membantu kita untuk lebih mudah mengelola dan tidak bereaksi secara impulsif. Contoh, ketika seseorang merasa marah, cobalah untuk berhenti sejenak dan menganalisis perasaan tersebut. Apakah rasa marah itu disebabkan oleh kelelahan, rasa tidak dihargai, atau alasan lainnya? Nih, pentingnya menahan amarah dalam situasi yang penuh tekanan atau konflik keluarga. Allah berpesan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Artinya, dan orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka maafkan. Masya Allah, luar biasa ya. Pesan cinta dari Allah begitu luar biasa dalam ayat ini. Ketika marah pun harus saling memaafkan. Terus bagaimana menahan diri dari kata-kata kasar atau tindakan yang bisa merusak hubungan? Sebagai contoh, jika Anda merasa marah karena pasangan tidak membantu, coba luangkan waktu untuk tarik napas dan menenangkan diri sebelum berbicara. Atau misalkan bisa juga ketika marah, usahakan untuk diam sejenak. Kalau posisi berdiri, kita duduk, terus berdoa, ambil nafas panjang untuk menenangkan emosi. Kita coba ya, ayah bunda. Pentingnya berbicara dengan lembut, penuh rasa hormat dan tidak menyalahkan. Seperti dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Berbicara dengan kalimat yang positif dan menghindari kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Jika ada masalah, lebih baik menggunakan pendekatan, contohnya, saya merasa, atau ketimbang kamu tuh selalu, untuk menghindari konfrontasi. Contohnya, jika Anda merasa kesal kepada anak yang tidak membantu pekerjaan rumah, katakan, saya merasa lelah dan membutuhkan bantuan. Bisakah kamu membantu saya? Daripada mengatakan, kamu tidak pernah membantu. Nah, lebih enak mana ya, Ibunda? Lebih enak yang pertama ya, saya merasa lelah dan membutuhkan bantuan. Daripada dengan tekanan tinggi dan mengucapkan, kamu tidak pernah membantu. Menyadarkan pentingnya kerjasama dalam keluarga, khususnya dalam mengelola beban emosional dan fisik selama rutinitas sehari-hari. Dalam ayat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum, dan persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian mampu. Dalam keluarga, terutama selama bulan Ramadan atau saat rutinitas padat, sangat penting untuk membagi tugas. Suami bisa membantu istri, anak bisa membantu orang tua, dan sebaliknya, untuk mengurangi stres dan ketegangan. Contoh, jika istri merasa kelelahan mengurus rumah, suami bisa membantu dengan memasak atau membantu anak-anak belajar sehingga tidak ada yang merasa terbebani. Menekankan pentingnya menerima perbedaan pendapat, karakter atau cara pandang dalam keluarga. Dalam ayat Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Karena itu perbaikilah hubungan di antara keduanya. Jadi dalam keluarga bisa jadi ada perbedaan cara pandang atau kebiasaan. Kuncinya adalah untuk saling menghargai dan menerima pendapat. Ini akan menghindari konflik yang lebih besar dan menjaga hubungan tetap harmonis. Contohnya,
Jika orang tua tidak setuju nih dengan pilihan karir anak, cobalah untuk mendengarkan alasan anak dan mengungkapkan perasaan dengan bijaksana. Ini akan mengurangi ketegangan. Selanjutnya mungkin ini yang paling penting. Pentingnya doa dalam mengelola emosi dalam memperkuat hubungan keluarga. Ada dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan yang menjadi penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Berdoalah pada Allah untuk memohon ketenangan hati, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah keluarga. Doa dapat memberikan kedamaian dan menyatukan hati-hati yang terpisah. Contoh nih, setiap pagi sebelum memulai aktivitas, keluarga kita bisa berdoa bersama untuk memohon kelancaran dan keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya, meningkatkan rasa cinta dan empati antar anggota keluarga. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan rasa takut. Ini penting saling mengingatkan untuk menunjukkan kasih sayang dan empati dalam setiap tindakan. Hal ini akan memperkuat ikatan keluarga dan mengurangi kemungkinan konflik. Contoh, mengucapkan kata-kata cinta, memberi perhatian lebih pada anggota keluarga yang sedang membutuhkan, atau menghabiskan waktu bersama akan mempererat hubungan keluarga. Rasulullah SAW memberikan contoh yang luar biasa dalam mengelola emosi, terutama dalam konteks kehidupan keluarga. Beberapa akhlak beliau yang dapat kita teladani berkaitan dengan mengelola emosi dalam keluarga, yaitu 1. Kesabaran dan pengendalian diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai sosok yang sangat sabar. Bahkan ketika menghadapi ujian yang berat dari anggota keluarganya. Salah satu contoh nyata adalah ketika istri beliau, Aisyah radhiyallahu an, pernah terlibat dalam sebuah peristiwa yang memicu kecemasan dan emosional dalam kehidupan mereka. Namun, Nabi Muhammad SAW tetap tenang, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan memberikan penjelasan dengan lembut. Hal ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengendalikan emosinya yang situasi yang penuh dengan tekanan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keduanya, Rasulullah SAW memberikan maaf dan tidak mudah marah. Rasulullah SAW tidak pernah marah pada keluarganya, kecuali jika ada pelanggaran terhadap aturan-aturan agama. Beliau sangat mudah memberi maaf, bahkan ketika menghadapi situasi yang bisa memicu amarah. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah ketika Aisyah radhiyallahu an, istrinya difitnah oleh orang-orang di luar keluarga beliau. Rasulullah SAW tetap tenang, tidak terburu-buru marah, dan menunggu hingga wahyu turun yang membenarkan Aisyah radhiyallahu an. Dalam hadis sebutkan, bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, Rasulullah SAW begitu lembut dan penuh kasih sayang dalam menyikapi keluarganya. Beliau tidak pernah kasar dan selalu berbicara dengan penuh kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya. Beliau sangat memperhatikan kebutuhan emosional keluarga, menunjukkan betapa pentingnya ketenangan dalam berinteraksi dengan anggota keluarga. Dalam hadis disebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perlakuannya terhadap keluarganya.
dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya Rasulullah SAW menghargai perasaan keluarga dan kebutuhan emosional anggota keluarganya. Beliau selalu mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, baik itu dalam situasi suka maupun duka. Salah satu contohnya ketika Nabi SAW meluangkan waktu untuk bermain dengan cucunya Hasan dan Husain, meskipun beliau seorang pemimpin umat yang sangat sibuk. Oke, ayah bunda, demikian mudah-mudahan kita bisa mengendalikan emosi, terutama emosi dalam keluarga, sehingga dapat menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang dan penuh pengertian. Ingat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Semoga kita semua dapat mengelola emosi dengan baik dan menjaga keharmonisan keluarga. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.